warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan yang berlimpah, yang mana kenikmatan tersebut mudah-mudahan kita bisa syukuri, dan mudah-mudahan juga bertambah nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat seiring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, manusia yang nomor satu di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti sebagai syafaat pembuka, dan tidak bukan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam yang kedua kalinya semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua para permisa mendapatkan syafaat dari Rasul di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang perlu kita ketahui dari mengikuti jejak, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah menikah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati, maman raghiba an sunnati falaysa minni, yang artinya barang siapa orang nikah itu adalah sunnah kami. Barang siapa orang yang tidak suka kepada sunnah kami, maka orang tersebut bukan bagian dari kami. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang lain yang berbunyi, man habbani kana ma'i fil jannah, barang siapa orang mencintaiku, maka orang tersebut akan bersama kami di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua para pemirsa menjadi manusia yang mencintai Rasul dan menjadi manusia yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, meskipun tidak bisa semua sunnah Rasul yang kita lakukan, tapi setidaknya kita berusaha terus untuk lebih baik, untuk lebih maju lagi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini merupakan satu perintah agama
Maka perintah agama tersebut harus kita jaga. Jangan sampai perintah agama itu enggak kita jaga. Karena nikah ini merupakan ibadah yang luar biasa, yang ibadahnya jangka waktu lama, ya, bukan jangka waktu sebentar, tapi jangka waktu lama ibadah menikah ini. Selama kita masih berkeluarga, selama kita masih status menikah, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala-pahala kebaikan bagi kita semuanya. Namun tidak akan bisa kita capai pahala nikah, pahala berkeluarga dengan waktu yang cukup lama, kecuali kita harus menjadikan keluarga kita yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu yang dinamakan keluarga sakinah? Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, harmonis, dan dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, serta ketenangan, baik secara zohiriyah atau secara batiniah, dan juga harus bisa bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena dalam kehidupan rumah tangga ini bukan kita sendiri yang menjalankan dan juga pasangan kita. Oleh karena itu kita harus saling mengerti, kita harus saling memahami. Dengan saling memahami, dengan mengerti dengan pasangan, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh ketenangan, keluarga yang penuh rasa cinta, keluarga yang selalu memahami. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga sakinah wadah ini sangat dinanti-nantikan, sangat diidam-idamkan oleh semua kalangan yang menikah. Karena tujuan awal mereka menikah itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsu. Kalau tujuan awal udah baik, insya Allah Allah akan memperbaiki keluarga kita. Tapi kalau tujuan awalnya sudah nggak baik, bukan karena Allah dan karena Rasulullah, karena nafsu, karena kecantikan, karena ketampanan, karena kekayaan, ya, maka keluarga yang dibina itu tidak akan tahan lama. Karena apa? Karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang lain. Karena semua yang Allah telah berikan kepada orang itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai keinginan, kita pengen mempunyai kemauan, mempunyai tujuan, ya. Nah, keinginan, kemauan, tujuan tersebut insya Allah Allah akan penuhi jika
di awal niatnya sudah baik. Tapi kalau di awalnya niatnya sudah nggak baik, ya, maka keinginan, kemauan, tujuan itu tidak akan pernah didapatkan. Karena kaya, menikah karena kaya, tidak bisa mungkin kekayaan itu Allah ambil. Pernikahan itu karena cantiknya, karena gantengnya. Bagi Allah mudah untuk menghilangkan kecantikan, ketampanan, kegantangan, ya. Karena kedudukan bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kedudukan tersebut. Maka kita perhatikan keluarga-keluarga yang seumur hidup mereka berpisah, ya, seumur hidup mereka menikah dan ajal memisahkan mereka. Meskipun dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak rintangan, banyak masalah, banyak ujian, tetapi ujian itu, rintangan itu, masalah itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan, sesuatu yang bisa dibahas secara baik kalau benar-benar keluarga, suami dan istri dan anak-anaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam keluarga tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala jika ada permasalahan, ya, problema dalam masalah keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan solusi. Allah akan memberikan kesabaran. Allah akan memberikan rasa ketenangan meskipun orang lain melihatnya berpandangannya beda seperti kita. Jamaah pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bukan untuk mengajari, tapi kita berbagi ilmu, terutama ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada saya sendiri dan juga bisa bermanfaat kepada orang yang banyak. Jika ada perkataan, ucapan yang kurang baik dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.